Sebuah kasus memilukan yang berujung dengan kematian pernah terjadi pada sebuah keluarga yang dikenal sangat harmonis. Walaupun mereka tidak memiliki ikatan darah, namun ayah dan putri sambung ini cukup memiliki hubungan yang erat sebagai orang tua dan anak. Namun, hubungan mereka tiba-tiba retak dan berujung mematikan setelah sang putri mengungkap rahasia besar di dalam hidup ayah sambungnya. San Diego adalah sebuah kota besar dan juga terkenal di seluruh dunia. Terletak di negara bagian California, San Diego merupakan kota terbesar kedua di California dan juga terbesar ke-8 di Amerika Serikat. Kota ini masih diminati wisatawan sebagai salah satu kota yang wajib dikunjungi ketika berada di California. Disinilah kita akan menemukan seorang wanita bernama Jade Sasha Jenks yang berusia 37 tahun yang tinggal di kawasan Solana Beach, kota San Diego, California. You're so sweet, you make my heart go pitter-patter, just like my corn shucker machine. Boom, boom, boom. Diceritakan bahwa Jade adalah seorang desainer interior yang terkenal di Solana Beach. Jade baru mendirikan perusahaannya sendiri pada tahun 2018 dengan nama Jade Jenks Interiors. Kesuksesannya yang cepat menanjak menghasilkan kekayaan bersih dengan angka yang fantastis, yaitu sekitar 15 juta dolar atau sekitar 210 miliar rupiah. Jade adalah wanita yang sangat menarik, tetapi seperti yang kita tahu, pastinya dia tidak akan menciptakan bisnisnya begitu saja. Kita akan mundur kembali ke masa lalu sejak dia dilahirkan. Jade lahir pada tanggal 14 Oktober 1983 dari ibunya yang bernama Jenny dan juga ayahnya Steve Jenks, seseorang yang memiliki perusahaan konstruksi yang menghidupi keluarganya dengan sangat berkecukupan. Sayangnya, di usianya yang baru ke-10 tahun, ayah dan ibunya bercerai, sehingga Jade tinggal dengan ibunya. Meskipun begitu, Jade masih diperbolehkan menemui ayahnya kapanpun dia mau. Jenny, ibunya Jade yang melajang, lalu bertemu dengan seorang pria bernama Thomas Merriman. Jenny dan Tom menikah pada tahun 1995 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang menjadi adik sambung bagi Jade. Meskipun mereka berdua berasal dari ayah yang berbeda, namun hubungan keduanya cukup erat layaknya saudara kandung. Keluarga mereka hidup dalam kebahagiaan. Jade menerima ayah sambungnya dengan baik, begitupun dengan Tom yang menerima Jade sebagai putrinya dan membesarkannya layaknya putri kandungnya. Namun, kebahagiaan keluarga mereka kandas dikala Jenny kembali bercerai untuk yang kedua kalinya pada tahun 2002. Namun hal itu tidak memutuskan hubungan Jade dengan Tom. Jade masih menganggap Tom sebagai ayahnya, begitupun sebaliknya. Tahun-tahun berikutnya, ketika Jade sudah lulus dari sekolah, Jade mengikuti jejak ayahnya menggeluti dunia konstruksi. Dari sanalah Jade menemukan gairahnya untuk menjadi seorang desainer interior. Setelah lulus dari perkuliahannya, Jade diizinkan oleh ayah kandungnya untuk bekerja di perusahaan konstruksi ayahnya, sekaligus mencari pengalaman pertamanya sebelum menekuni bisnisnya sendiri. Jade tampaknya memiliki segalanya. Dia menjadi wanita yang cantik dan berbakat, ambisius dan cerdas. Hubungannya dengan Jenny dan Steve sebagai orang tua kandungnya semakin erat. Begitupun dengan Tom yang adalah mantan ayah sambungnya. Walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki ikatan lagi, namun Jade masih menganggap Tom sebagai ayah, dan Tom juga melakukan hal yang sama pada Jade. Bagaimanapun, Jade merasa masih punya hutang budi pada Tom. Dia merasa karena Tom pernah merawatnya sebagai anak, maka Jade juga bertekad untuk memperhatikan Tom di masa tuanya.
Sayangnya, Tom berjuang dengan kecanduannya pada alkohol dan juga obat tidur yang terus-menerus dikonsumsinya. Kecanduan itu seringkali berusaha dihilangkan oleh Jade dari Tom, namun selalu gagal. Keduanya saling mendukung satu sama lain. Hingga akhirnya, Jade pindah rumah tepat di sebelah rumah Tom agar Jade bisa membantu menjaganya selama bertahun-tahun berikutnya. Jade akhirnya menemukan potensi dirinya. Berkat dukungan penuh dari ayah kandungnya yang mempekerjakannya di perusahaan konstruksinya, Jade kemudian mengembangkan bisnisnya sendiri dan mendirikan perusahaan bernama Jade Jenks Interiors pada tahun 2018. Sementara, Tom juga dikenal sukses. Dia membuka peternakan kupu-kupu nirlaba dari tahun 2013 dan dikenal luas di kotanya hingga pernah diliput beberapa media lokal. Tagging will help local officials learn more about local monarch populations, which are struggling because of lack of habitat. Tom Merriman is the director of Butterfly Farms. He says the experience is invaluable for the kids. A lot of these kids, don't have backyards. They live in higher density housing, so they don't get to see what we have here so often. They're ecstatic. I mean, there's nothing. It's a fun place to be. Keharmonisan yang terjalin antara Jade dengan orang tua kandungnya dan mantan ayah sambungnya masih terjalin. Hingga akhirnya, beberapa jam sebelum pergantian tahun 2020 ke 2021, Tom ditemukan tidak bernyawa di rumahnya. Hari itu sudah memasuki hari pertama tahun 2021 dan masih terasa seperti hari biasanya. Polisi sudah selesai dari tugas mereka mengamankan pesta malam tahun baru yang diadakan oleh masyarakat. Namun, seorang pria memasuki kantor polisi dan membuat laporan hari itu. Dia adalah Adam, teman dekat Jade Jenks. Adam melaporkan gerak-gerik mencurigakan Jade pada polisi. Adam bilang bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 di siang hari, Jade menelponnya meminta bantuan untuk memindahkan ayah sambungnya dari dalam mobil ke rumahnya. Tapi hari itu Adam masih sibuk dan harus menolak permintaan dari Jade. Takut merasa Jade akan kecewa padanya, beberapa jam kemudian, pada jam 7 malam, Adam mengunjungi rumah Tom untuk melihat-lihat. Namun sesampainya di sana, Adam melihat Tom sedang berbaring dalam mobilnya, tanpa adanya Jade di sana. Dia tidak mengetahui kondisi Tom pada saat itu. Dia berpikir bahwa Tom sedang mabuk berat karena kecanduannya pada alkohol. Setelah dia meninggalkan rumah Tom, Adam tetap memikirkan permintaan dari Jade itu. Karena hal itu terus membuatnya gelisah. Oleh sebab itu, dia melaporkan hal itu pada polisi keesokan harinya. Setelah polisi mendapatkan laporan dari Adam, polisi bergegas menuju ke rumah Tom untuk melakukan kunjungan kesejahteraan. Tetapi, setelah mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa mobil Tom sudah kosong. Tidak ada Tom di sana. Namun anehnya setumpuk sampah berserakan di jalan masuk arah rumah Tom. Polisi awalnya mengabaikan itu dan menuju ke rumah Tom untuk mencari Tom. Setelah beberapa kali polisi mengetuk pintu rumahnya, tidak ada jawaban dari sana. Dari celah jendela, rumah Tom masih tampak bersih dan rapi. Polisi yang berbalik arah untuk kembali ke kantor lagi-lagi terpana dengan pemandangan yang tidak biasa. Ya, tumpukan sampah. Kenapa harus ada tumpukan sampah yang menghalangi jalan keluar masuk rumah Tom? Merasa penasaran, polisi membongkar tumpukan sampah itu, dan mereka menemukan tubuh Tom Merriman sudah tidak bernyawa di bawahnya. Sedikit darah kering yang bercucuran dari wajahnya menunjukkan bahwa Tom sudah tertumpuk di bawah sampah-sampah itu selama beberapa jam. Namun, belum diketahui pasti penyebab kematian Tom. Beberapa hari kemudian, ahli forensik menjelaskan bahwa jelas puing-puing sampah itu adalah salah satu upaya
untuk menutupi mayat Tom dari pandangan orang asing. Dengan demikian, petugas tahu bahwa kematian Tom bukan diakibatkan oleh kecelakaan sederhana. Berkat laporan Adam, polisi jadi tahu kepada siapa mereka harus mencari tahu penyebab kematian Tom, sekaligus menetapkan tersangka yang paling memungkinkan. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Jane Sasha Jenks, mantan putri sambung Tom yang sempat dilaporkan Adam. Setelah polisi menetapkan satu orang yang sangat mencuri perhatian mereka, jelas Jade membantah tuduhan yang disangkakan oleh polisi. Karena dia sangat mendukung Tom dalam segala hal, bahkan dia pindah rumah hanya untuk merawat mantan ayah sambungnya itu. Kematian Tom sangat mengejutkan semua orang di kota itu. Memang, kecurigaan polisi masuk akal karena Jade adalah orang yang paling dekat dengan Tom selama bertahun-tahun. Namun alasan mengapa Jade tega membunuh Tom sangatlah membingungkan. Namun, yang perlu diketahui dari semuanya, 1 minggu sebelum Tom ditemukan meninggal dunia, dia berada di rumah sakit karena kondisinya yang sangat buruk akibat kecanduannya. Dan keluarga mencatat bahwa Jade sudah membawa Tom ke rumah sakit bahkan merawatnya. Jade juga mengumpulkan obat untuk Tom dan memastikan rumah Tom masih bersih terawat dengan baik. Setelah polisi mengumpulkan semua informasi yang mengarah pada Jade sebagai pelakunya, polisi kembali menekan Jade untuk membuatnya mengaku. Di tengah-tengah interogasi yang panjang, Jade mengaku bahwa pada saat Tom baru saja masuk ke rumah sakit, Jade pulang kembali ke rumah Tom dan bergegas untuk membersihkan rumahnya yang berantakan. Niatnya sangatlah baik, agar Tom merasa nyaman ketika dia pulang kembali ke rumahnya. Namun, setelah beberapa saat dia membersihkan meja kerja Tom, tidak sengaja dia menyenggol mouse di komputer yang ternyata masih aktif dalam mode sleep. Ketika itu juga, layar komputernya menyala dan menampilkan gambar latar yang mengejutkan sekaligus membuatnya takut. Gambar latar belakang komputernya menunjukkan gambar payudara wanita tanpa busana. Dan Jade segera menyadari bahwa itu adalah foto dadanya sendiri. Tangan Jade seketika menjadi dingin, memikirkan bagaimana foto-fotonya berada di komputer Tom. Jade melakukan pencarian di antara semua folder di dalamnya dan menemukan lebih dari 100 foto Jade tanpa busana yang sudah dipisah-pisahkan dalam beberapa folder sesuai dengan bagian tubuhnya. Yang membuat Jade semakin muak dengan penemuan itu, beberapa tanggal dalam foto itu juga tercatat lebih dari 10 tahun lamanya. Bahkan ada yang diambil saat dirinya masih menjadi putri sambung bagi Tom di usia belia. Hal-hal yang semakin mengerikan lainnya adalah foto-foto itu rupanya diambil dari beberapa kamera tersembunyi di kamar mandi dan di kamar tidur yang tentu saja semuanya diambil tanpa persetujuan darinya. Mari kita perjelas di sini. Sebenarnya, wajar saja jika Jade terkejut atau mungkin merasa trauma dengan penemuan itu, mengingat dia menganggap Tom masih seperti ayah baginya, walaupun ibunya dan pria tua itu sudah lama bercerai. Ada sejumlah tindakan yang harusnya bisa dilakukan oleh Jade, menangani masalah itu secara internal dalam lingkup keluarga, ataupun langsung melaporkannya ke polisi. Namun pada kenyataannya, Jade mengambil jalan pintas yang menurutnya lebih baik dari melaporkannya ke polisi. Beberapa hari kemudian, setelah keadaan Tom di rumah sakit cukup membaik, Tom diizinkan pulang oleh dokter, dan Jade diminta untuk menjemputnya di rumah sakit. Melihat ketergantungan Tom pada alkohol dan obat tidur itulah, Jade menggunakannya untuk merenggut nyawa Tom. Yang harus dia lakukan hanyalah membuat pembunuhan itu seakan-akan seperti kematian karena overdosis. Dengan begitu, dia akan lolos dari kasus pembunuhan itu. Saat dia menjemput Tom pulang dari rumah sakit, di dalam mobil, Jade memberi obat tidur pada Tom, memukul kepala Tom, dan mencekik Tom hingga tidak bernyawa. Namun,
Jade membuat satu kesalahan besar dalam hidupnya yang melibatkan orang lain dalam rencananya dan membuat semuanya terbongkar. Dia menghubungi tim pemecah masalah untuk menutupi jejaknya. Dari bukti yang ditampilkan di persidangan, dia mengirim SMS yang sangat rinci mengenai caranya membunuh Tom pada hari itu. Dia meminta bantuan agar mengangkat mayat Tom karena dia tidak cukup kuat menggendongnya sendirian dan berharap mayat Tom bisa disingkirkan. Namun, tim pemecah masalah yang dia hubungi tampaknya tidak mengindahkan permintaan Jade. Merasa panik, Jade lalu menghubungi sahabatnya Adam untuk membantunya mengangkat tubuh Tom ke dalam rumah. Tapi lagi-lagi Jade mendapat penolakan dari Adam yang sangat sibuk bekerja. Malam harinya, Jade yang tidak kuat menggendong mayat Tom hanya meletakkan mayat Tom begitu saja di depan jalan masuk rumahnya dan menutupinya dengan tumpukan sampah agar tidak terlihat orang lain. Dan hal itu bisa memberinya waktu lebih untuk menyewa tim pemecah masalah yang baru. Namun Adam yang sempat melihat tubuh Tom di mobil dan mencurigai gerak-gerik Jade dari SMS yang dikirim kepadanya, kemudian menyerahkannya pada polisi. Setelah Jade Sasha Jenks didakwa atas pembunuhan Thomas Merriman, dia pun harus menghadapi tuduhan bahwa dia sengaja dan memang berencana membunuh Tom karena menemukan foto-foto pribadinya. Hal ini dapat dibuktikan karena setelah penemuan yang mengerikan itu, ada waktu senggang beberapa hari sebelum Tom dinyatakan boleh keluar dari rumah sakit. Dan seharusnya, dalam waktu beberapa hari itu, dia mampu menenangkan diri dan mengendalikan dirinya, sehingga dia dapat merubah rencana pembunuhannya dan melapor pada polisi. Namun dia tetap melakukan pembunuhan itu. Sehingga Jane harus menerima fakta bahwa dirinya dinyatakan bersalah oleh juri atas pembunuhan tingkat pertama dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 25 tahun penjara sebelum mengajukan bebas bersyarat. Pembunuhan yang dilakukan olehnya pada akhirnya menghancurkan masa depannya, walaupun sebenarnya dia merasa hidupnya sudah dihancurkan secara tidak langsung oleh seorang figur ayah yang selama ini dia cintai. Dia berpikir bahwa Tom juga mencintai dirinya sebagai putri sambungnya. Namun dia baru menyadari bahwa Tom mencintainya dengan cara yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tunjukkan antusias kalian dengan memberi sebuah komentar di bawah dan nantikan cerita menarik selanjutnya.